Oke, tes 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 1 2 1 2. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Fajar Setiawan. Di sini saya akan mempresentasikan website pemrograman berbasis framework yang diampu oleh Bapak Lasar Narindro. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan website customer service. Jadi pertama di sini ada tampilan awal yaitu Ibnu Dash. Di sini kita pertama kali bisa sign in. Di sini admin sudah ada sudah ada akunnya sendiri, jadi kita bisa sign in di sini. Nah, kemudian di sini ini adalah ketika tampilannya sudah berhasil. Kita ulang dulu. Pertama kita sign up di sini. Nah, ini semisal jika di sini tidak ada di email itu ada kesalahan, apakah bisa login? Jawabannya tidak bisa. Kemudian kita coba lagi, kita sign in, kita close, di sini kita copy, lalu kita log out, lalu kita coba kita paste di sini, apakah bisa? Nah, nggak bisa. Nah, itu autentifikasi yang pertama sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba sign in. Nah, ini adalah tampilan pertama, dashboard. Di sini ada open ticket, simpan ticket, soft ticket, kemudian ada without sign agent. Nah, ini di sini adalah data statistik sudah berapa banyak ketika ini Maret, di April ada berapa tiket, di Mei ada berapa tiket, di Juni ada berapa tiket yang sudah berjalan. Nah, kemudian di sini adalah tiket-tiket yang terlapor. Di sini ada beberapa akun yang sudah memiliki ke pelanggan. Terus di sini ada Akram, di sini juga ada Aldi. Kemudian di sini ada can reply. Ini adalah komunikasi antara satu admin dan yang lainnya, atau antara satu customer dan yang lainnya. Kemudian di sini ada departemen. Departemen itu adalah seperti bagian di kantor itu. Misalkan di sini belum ada, misalkan ada HRD, misalkan ada accounting, ada apa, di sini adalah bagian-bagian departemennya bisa di sini. Kemudian di sini adalah label. Di sini ini adalah label ketika mengirim suatu pesan itu seberapa pentingnya. Kemudian di sini ada status juga. Status ini adalah laporan sudah terkirim itu kira-kira statusnya seperti apa, udah di open, udah pending, resolve, atau udah di close kasusnya. Kemudian di sini ada priority, ada low, medium, high, atau urgent. Nah, di sini adalah tampilan user, ada beberapa user yang sudah terdaftar. Di sini kita bisa create user juga. Di sini ada user role, admin, user customer, customer service, pelayan, dan sapam. Dan di sini ada setting, di sini ada translation. Nah, yang pertama kita coba membuat user terlebih dahulu. Nah, di create user itu pertama kita memberikan nama. Misalkan nama itu adalah Zidan. Nah, di sini emailnya kita coba zidan@gmail.com. Password. Nah, pertama, apakah di sini akan berhasil? Kita coba ini sebagai customer service. Nah, yang pertama kita create user. Nah, di sini akan ada tampilan harus ada tanda add. Kemudian kita coba. Nah, kemudian ada lagi autentifikasinya bahwa password must be at least 6. Kemudian 1. Nah, data save correctly. Save. Kita coba cek di user apakah sudah masuk. Zidan. Nah, ini dia sudah masuk ya. Nah, di sini ada user role. Nah, di sini membuat apakah bisa tambahan customer service plan, sapam, dan segala macamnya. Di sini ketika kita create user role, di sini masih ada kekurangan di aplikasinya, yaitu adalah ketika kita membuat misalkan di sini HRD.
Kemudian di sini you have access to dashboard atau enggak. Nah, kemudian error-nya adalah ketika ini tidak diisi, kemudian user role akan tetap bisa. Harusnya setidaknya ada satu yang bisa dilakukan atau manage dashboard ticket atau segala macamnya. Nah, itu tapi kalau misalkan kita memang tidak ingin ada apa-apa juga. Kemudian di sini ada priority. Nah, kemudian kita coba buat tiket. Misalkan kita login sebagai tadi Zidan. Sini tiket. Nah, tiketnya ada di sini. Nah, kita coba new tiket. Lalu kita coba subjeknya. Subjeknya adalah latihan. Kemudian departemen yang dia ada itu sebenarnya misalkan lulus di sini tiket bodinya adalah percobaan. Luar masih loading. Nah, kemudian error yang berikutnya ada itu adalah kekurangan dari aplikasinya seperti yang tadi kita lihat tadi. Ada error di sini, tetapi ketika kita return to ticket list, nah ini akan masuk. Nah, sini kita coba reply di sini. Percobaan kedua. Nah, kembali lagi di sini seperti ini. Tapi ketika kita refresh, nah ini akan masuk. Kemudian kita coba reply dari segi admin atau customer service. Kita coba admin. Coba tiket. Nah, di sini sudah masuk Zidan. Kita coba reply. Jika ini kosong, nah di body field required sudah lebih bagus, sudah ada notifikasinya. Dan kita coba di sini masukkan percobaan ketiga. Nah, kembali lagi sama seperti ini, tetapi jika kita refresh, nah ini dia tambahannya. Ini adalah kekurangan dari aplikasinya yang belum bisa saya temukan kekurangannya seperti apa dan di mana, kenapa bisa seperti itu. Nah, kemudian awal laju aplikasi seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam create department. Nah, dan di sini misalkan departemennya adalah kita coba gedung A. Ini adalah unlisted aja. Kita coba misalkan Aldi. Nah, customer service Aldi. Customer service sebagai agen yang bertanggung jawab akan departemen tersebut. Kita coba departemen, data save correctly. Balik lagi, kita balik ke dashboard, ke departemen. Nah, di sini udah masuk. Kita coba create label juga. Kita coba baru. Kita pilih warna di sini, misalkan warnanya ini, kita create label, nah, data save juga. Coba status, priority, nah udah. Kemudian jalan aplikasi seperti itu kurang lebih, karena di sini hanya aplikasi pengaduan. Jadi ketika user sudah mengadu, ada keluhan, misalkan ada kerusakan di bagian mana, di sistem mana, nah di sini akan masuk ke customer service dan kemudian akan dilanjutkan ke departemen yang bersangkutan. Jadi di sini niatnya adalah bagaimana kita sebagai aplikasi ini bisa lebih memaksimalkan kinerja dari suatu perusahaan, karena komunikasi antara departemen satu dengan departemen yang lainnya itu akan lebih mudah.
Nah, kemudian berikutnya di sini akan kita bacakan UAT. Apa itu UAT? Itu adalah user acceptance testing. Di sini adalah penilaian bagaimana aplikasi itu bekerja. Nah, di sini aplikasinya Ibnudes, nama mahasiswa yang buat itu saya sendiri, Ibnu Fajar Setiawan, dengan NIM 06500-20006, kode sistem informasi, kode kelas IKP 305, dan nama penguji Ahmad Akram. Nah, memuji di bagian customer service melakukan login. Deskripsinya, verifikasi hak akses hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Kasus pengujiannya customer service, akses web, ini link ini melakukan login dengan email yang sudah terregistrasi dan diberikan dari perusahaan. Nah, yang pertama adalah berhasil. Ini berhasil login. Nah, gagal adalah ini. Kemudian di sini adalah hasil yang diharapkan jika berhasil dan jika gagal. Kemudian uji customer service melakukan pemberitahuan terhadap seluruh karyawan. Verifikasi data terposting. Di sinilah itulah tiket. Kemudian jika berhasil, jika gagal. Ini adalah ketika berhasil itu adalah datanya sudah masuk dalam sini. Jika gagal, kemudian di sini adalah di bawah sini ada notifikasi gagal. Nama uji yaitu adalah customer service semua departemen. Ini kalau berhasil ada di sini. Kemudian jika gagal di sini juga ada. Nah, uji customer service membuat label. Jika berhasil. Nah, ini adalah ketika kita tidak memasukkan variabel nama label tersebut. Nah, ada gagal ya di sini. Ada yang harus diisi. Customer service membuat user tambahan. Ini ada satu, jika tidak kita isi variabel-variabelnya. Nah, ini jika ada error penginputan. Nah, ini jika berhasil, data save for dan akan ada notifikasi jika kita akan melakukan save nama user atau email dengan password tersebut ke dalam Google. Jika customer berikutnya adalah customer service membuat user role. Nah, ini dia gagalnya. Ini jika berhasil. Kemudian customer service reply laporan dari user. Nah, ini ya seperti yang tadi kita coba. Ketika bodinya itu kosong, nah ini tidak bisa melakukan. Nah, kemudian jika berhasil, nah ini masuk nih. Nah, ini jika customer service membuat can reply. Can reply seperti yang kita tadi sudah bilang, ini adalah komunikasi antara satu admin dengan yang lainnya atau antar customer service satu dengan yang lainnya. Jadi tidak terlihat oleh user. Ini error jika bodinya tidak terisi, dan berhasil jika bodinya terisi. Karyawan membuat tiket pengajuan. Nah, ini membuat tiket pengajuan, error jika ada satu variabel yang tidak diisi, dan berhasil, nah ini masuk nih tiket detailnya. Nah, yang terakhir, reply user ke customer service. Nah, ini reply-nya, tadi seperti kita udah coba juga, reply, sudah masuk satu yang lainnya. Nah, ini kita lihat lagi, tadi yang terakhir adalah reply Zidan. Kita coba login sebagai Zidan. Nah, kita coba ke dashboard. Nah, tiket. Nah, ini masuk tadi percobaan ketiga. Kita coba. Ya, segitu saja aplikasi yang saya buat di sini untuk direview juga. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.